Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap kita semua di dalam kondisi tubuh yang baik, sehat, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat datang bergabung dan mendengarkan renungan-renungan singkat yang saya sharekan lewat channel Hispatan Ministry. Itu channel pelayanan dengan tujuan ingin membagikan firman Tuhan setiap minggunya. Dan setiap kita boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekalian boleh mendukung pelayanan ini, subscribe channel renungan ini, kemudian like, memberikan komen, dan juga share kepada Bapak Ibu yang lain agar banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah memulai satu perenungan tentang Alkitab dan 8+1 aspek kehidupan kita. 8+1 aspek kehidupan kita. Dan kita sudah melihat pada minggu lalu bagaimana Alkitab berkenaan dengan karir, bagian yang pertama. Kita merenungkan waktu itu bagaimana karir, pekerjaan kita, profesi kita adalah sebuah jawaban kita atas panggilan Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa menjalankan dengan prinsip bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pagi ini kita akan merenungkan prinsip-prinsip Alkitab untuk sebuah kesuksesan karir. Mari kita mulai dengan doa. Dalam surga kami bersyukur buat berkat Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami, khususnya dalam pekerjaan dan karir kami. Kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada waktu ini. Berkatilah ya Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberikan satu pencerahan bagi kehidupan dan bagi karir kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terus sekalian, untuk menjadi sukses di dalam karir ya, orang-orang biasanya rela membayar harga yang mahal. Dalam profesi sehari-hari, saya juga adalah seorang coach dan kemudian trainer. Saya menemukan banyak orang-orang yang rela bayar harga untuk bisa mencapai puncak karir mereka. Katakanlah orang mulai bekerja di saat usia 23 atau 24 tahun. Sampai usia 50 tahun, sudah seberapa tinggi karir yang dia capai dan harga apa yang sudah mereka bayar untuk mencapai karir tersebut. Saya kira terjadi adalah orang membayar harga dengan waktu yang banyak luar biasa. Sehingga itu berakibatkan keluarga pun menjadi sebuah harga yang mereka bayar atau harus dikorbankan. Atau kadang-kadang ada orang yang bisa membayar harga dengan prinsip hidup mereka, integritas mereka, dan bahkan yang menyedihkan iman mereka. Sehingga mereka berpikir yang penting karirku sampai karir yang puncak, tidak peduli yang lain, aku bisa menomorduakan imanku, bahkan integritasku tidak usah ngomong, nggak perlu lagi itu. Prinsip hidup nggak perlu, keluarga waktu itu bagian-bagian terakhir. Sudah, apa iya seperti itu? Apa iya kalau tidak begitu maka karir kita akan stuck? Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, apa iya kita harus memiliki sikap kompromi seperti itu? Saudara, saya rasa tidak demikian ya. Saya akan mengajak kita melihat hari ini ada 3 pekerjaan dalam tanda kutip, 3 karir ya, yang dilakukan oleh satu orang dan semuanya berhasil. Saya akan memulai dengan kisah dalam Kejadian 39 ayat yang kedua saya bacakan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Karena yang pertama Yusuf sebagai seorang budak di rumah Potifar. Yang kedua, yang 39, 21 hingga 23. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Karena aku kutip ini adalah satu karir yang kedua dalam hidup Yusuf. Sebagai seorang tahanan, jadi orang yang dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam tahanan itu. Yang ketiga, jadi 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf karir sebagai seorang pemimpin di tanah Mesir. Saudara, luar biasa sekali bukan? Apa sih rahasianya Yusuf ya? Dari posisi yang rendah, dari posisi seorang budak, kemudian ada di penjara, sampai kepada pemimpin besar, Tuhan menyertai dia. Tuhan melimpahkan kasih setia kepada Yusuf. Kalau kita lihat di sini, sekilas kita menemukan bahwa kuncinya apa sih? Oh, ternyata kuncinya ada penyertaan Tuhan. Favor of God, perkenanan Tuhan. Saudara, tapi kalau kita renungkan lebih dalam, saudara, ada aspek-aspek lain juga yang harus kita kerjakan sebagai seorang pekerja dalam meniti karir. Nah, izinkan saya saat ini untuk membuka dengan perenungan ada 3 prinsip penting dalam kita bagaimana
berkarir, sukses dalam hidup kita? Prinsip yang pertama begini, prinsip yang pertama. Bagaimana urusan rohani spiritual area itu juga mempengaruhi urusan-urusan profesional. Bagaimana kita bisa bekerja menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan di situ. Jadi jangan lagi ada dualisme di situ. Di sini kita harus dituntut untuk bisa hidup kerja dengan jujur, jadi orang yang bisa dipercaya. Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kemudian bagaimana kita memiliki satu etika kerja yang benar, good work ethic, ya. Waktu bekerja, tepat waktukah kita? Apakah kita bisa diandalkan oleh atasan kita? Apakah kita kerjakan pekerjaan dengan baik sampai selesai, tidak menunda, tidak malas-malasan? Ini etika kerja yang penting yang kita dituntut untuk mengerjakan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amsal 18 ayat 9. Berikutnya lagi saudara, bagaimana kita berusaha untuk melayani orang lain. Sadar pekerjaan kita adalah satu pelayanan bagi orang lain. Kemudian kita belajar di dalamnya setia kepada perkara-perkara kecil. Terus 25 dikatakan, kau setia dalam perkara kecil, aku memberikan kau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dan berikutnya lagi saudara, bagaimana kita spiritual area kita mempengaruhi pekerjaan kita adalah bagaimana kita punya komitmen untuk hidup godly life, hidup yang kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar daripada Daniel, saudara, yang menjadi pejabat penting di sebuah daerah yang bukan daerah daerah jajahan, dia dijajah, kemudian jadi pejabat di dalam zaman Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, Raja Darius, dan Raja Kores. Kira-kira dia boleh melayani selama 70 tahun di situ. Dia sungguh-sungguh dipercaya hidupnya benar. Apa kuncinya? Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Mintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan diri. Saudara, luar biasa. Komitmen hidup jujur, hidup benar sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan prinsip yang kedua adalah begini. Kita juga perlu memiliki satu good attitude, saudara. Banyak kali pekerja itu attitude-nya bisa sembarangan, ya. Di gereja mungkin dia kelihatannya rohani baik, tapi di kantor attitude-nya luar biasa bertolak belakang dengan kehidupan dia di gereja. Saudara, seorang pekerja Kristen punya good attitude. Yang pertama, dia harus punya sifat yang proaktif, saudara. Memiliki inisiatif dalam bekerja. Jangan pasif, jangan diam saja. Dia harus proaktif. Ya, kalau perlu doing the extra mile, itu attitude yang benar. Tidak rasa terpaksa, terkukung, tetapi dia mau lakukan lebih. Dia memiliki sikap proaktif. Yang kedua, saudara, waktu dia dikritik, ya, attitude-nya harusnya begini. Menerima constructive criticism. Jadi waktu dia dikritik, dia mau terima itu, saudara. Ya, Amsal 15:32 berkata begini. Tapi siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Seringkali seorang pekerja waktu ditegur, dikritik, ya, dia marah melempem, dia marah salah-salahin yang ngeritik, dia malah salahin situasi dan sebagainya. Harusnya dia belajar mendengarkan teguran itu. Jadi pasti memperoleh akal budi. Jadi kita punya attitude yang positif untuk apa? Belajar menerima kritik-kritik, khususnya kritik-kritik yang membangun. Saudara, attitude yang ketiga adalah belajar untuk bisa maintain satu reputasi yang baik dalam hidup dia. Saudara, kadang-kadang hal-hal kecil itu kita harus jaga sungguh-sungguh supaya reputasi kita tidak rusak sama sekali. Kenapa? Karena begitu sedikit saja kita lakukan kesalahan, rusak sudah reputasi kita. Kita harus memiliki good attitude, saudara. So, yang ketiga, prinsip yang terakhir dalam kita bisa sukses di dalam karir kita adalah apa? Hindari iri hati, hindari keserakahan, dan jiwa materialisme. Saudara, saya bacakan Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi saudara, waktu engkau mengejar karirmu, mencoba berhasil, jikalau di dalam hati kita punya iri hati, punya jiwa yang serakah, ya, dikatakan sini, kalau cinta uang nggak akan puas dengan uang. Cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Selalu bahkan berasa kurang. Kenapa? Karena dia mengejar hal seperti itu. Hindari itu semua. Tetapi kita belajar apa? Mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Filipi 4 ayat 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Terus sekalian, mari kita belajar menjalankan pekerjaan kita sehari-hari
dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga waktu orang melihat kita bekerja, orang bisa berkata, ini orang Kristen yang berbeda. Cara dia mengejar karir dia berbeda. Cara dia mengejar kesuksesan dalam karir dia juga berbeda. Dan cara dia men-treat orang-orang lain di sekitar pun berbeda. Dan kita bisa berkata di sini bahwa pada akhirnya saudara, setelah semua prinsip yang sudah dilakukan, jangan lupa sekali lagi kita sungguh-sungguh berdoa, minta perkenanan Tuhan, favor of God. Ya, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Saudara, minggu depan kita akan merenungkan aspek terakhir dari renungan ini, yaitu saya akan sedikit membahas tentang Alkitab dan bisnis. Bagaimana prinsip Alkitab di dalam bisnis, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita, menyertai kita sekalian dalam pekerjaan kita khususnya, dalam kita mencoba mengejar karir sesungguhnya, dan dalam kita hidup sebagai orang Kristen, menjawab panggilan Tuhan di dalam karir kita. Semoga Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.